Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Belia dengan NIM 23300300007. Dan saya Nikmatun Mukaroma dengan NIM 23003020014. Saat ini kami berstatus sebagai mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Adiwangsa Jambi, program studi S1 Akuntansi. Di sini kita akan sedikit menjelaskan mengenai urgensi pengembangan akuntansi sektor publik. Untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu kami, itu mohon izin untuk Ibu Eka Julianti Afrisa Putri SEMA. Simak ya. Perkembangan sektor publik sekarang ini itu kita ambil contoh misalnya instansi pemerintahan. Nah, di Indonesia itu makin banyak dituntut untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam hal penggunaan uang negara, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Nah, maksud dari akuntabilitas publik tadi itu pemerintahan harus terbuka dalam pemberian informasi seperti laporan kegiatan dan bagaimana mereka mengelola keuangan. Jadi contohnya sebelum basis akrual atau kita masih memakai basis kas itu contohnya gini, di sebuah dinas di pemerintahan daerah itu menerima barang bantuan contohnya komputer untuk sekolah pada bulan Desember, tapi karena belum ada uang keluar atau belum ada mengeluarkan uang, jadi transaksi itu tidak dicatat di laporan keuangan tahunan tersebut. Nah, laporan jadi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena meskipun barang sudah kita terima atau sudah kita gunakan, nilainya belum masuk di catatan laporan keuangan tahunan. Jadi setelah penerapan basis akrual itu meskipun uangnya belum keluar, tapi barangnya sudah kita terima, maka langsung dicatat sebagai aset dan utang. Nah, jadi untuk laporan keuangannya itu agar lebih lengkap dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Baik teman-teman, selanjutnya penerapan basis akrual pada akuntansi sektor publik. Jadi penerapan basis akrual di akuntansi sektor publik itu salah satunya hal penting dalam pengembangan akuntansi di instansi pemerintahan. Itu contohnya gini, beralihnya cara pencatatan keuangan dari yang sebelumnya memakai basis kas menjadi basis akrual atau akrual basis. Nah, perubahan ini jadi langkah besar karena membuat pengelolaan keuangan pemerintahan lebih terbuka dan lebih bisa dipertanggungjawabkan demi mendukung pemerintahan yang baik dan transparan. Bukan cuma di Indonesia, tapi banyak negara lain juga sudah melakukan perubahan ini. Namun, mengubah sistem ini bukan hal yang gampang, dibutuhkan alat bantu baru, sistem baru, dan juga mengubah cara pikir serta kebiasaan pegawai pemerintahan atau sumber daya manusia yang sudah terbiasa dengan sistem lama, yaitu sistem basis kas tadi. Jadi tentu butuh waktu yang lama dan usaha yang lebih lagi. Nah, walaupun sulit, perubahan ini itu wajib dilakukan karena dengan sistem akrual, laporan keuangan bisa disajikan lebih lengkap, jelas, dan transparan, sehingga masyarakat bisa tahu dengan pasti bagaimana keuangan negara dikelola. Nah, contohnya begini, pemerintahan Indonesia ini ingin laporan keuangannya diakui secara internasional, misalnya oleh World Bank atau IMF, supaya lebih mudah mendapatkan pinjaman atau bantuan dana. Nah, karena itu Indonesia ini harus mengikuti standar dari IPSAS atau standar akuntansi sektor publik internasional. Nah, pemerintah itu mengadopsi prinsip-prinsip dari IFRS agar laporan keuangan itu bisa dibandingkan dengan negara lain dan juga bisa diaudit dengan standar global. Baik, jadi contoh nyatanya tuh begini. Nah, Indonesia ini itu bekerja sama dengan Asian Development Bank, nggak salah ADB, itu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, si ADB ini meminta laporan penggunaan dananya disusun dengan prinsip akuntansi internasional. Jadi dengan standar IPSAS, laporan dari Kementerian PUPR itu langsung bisa diterima dan diverifikasi oleh ADB karena formatnya lebih jelas, transparan, dan juga sesuai dengan standar global. Baik teman-teman, jadi maksudnya begini. Nah,
untuk membuat laporan keuangan pemerintahan makin terbuka dan bisa dipercaya, itu banyak pihak dari seluruh dunia seperti praktisi, akademisi, dan organisasi profesi itu ikut membantu mengembangkan akuntansi sektor publik ini. Nah, salah satu cara itu dengan menyamakan standar pelaporan keuangan pemerintahan di berbagai negara agar selaras atau sejalan dengan standar internasional atau IFRS. Nah, organisasi yang mengatur standar akuntansi untuk pemerintahan di dunia itu namanya IPSASD. Sudah bikin rencana kerja dari 2019 sampai 2023 untuk bantu negara-negara supaya sistem akuntansi sektor publiknya lebih baik dan mengikuti standar internasional berbasis aktual, yaitu IPSAS. Yang kedua, pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi sektor publik dilakukan untuk memperbaiki praktek yang saat ini dilakukan. Hal ini dilakukan dengan upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang mampu menyajikan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan. Adapun tujuan pengembangan akuntansi pemerintah yang baru dengan tujuan yang pertama, merancang sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Maksudnya adalah membuat dan mengembangkan kerangka kerja, pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Yang kedua adalah menyusun standar dan prinsip akuntansi pemerintahan. Maksudnya yaitu menetapkan aturan pedoman baku yang harus diikuti dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, membentuk pusat pengembangan akuntansi pemerintahan di Departemen Keuangan, yaitu dengan maksud mendirikan lembaga atau unit khusus di Kementerian Keuangan yang fokus pada riset, inovasi, dan pengembangan sistem akuntansi pemerintah. Dan yang keempat yaitu melakukan pelatihan, pembinaan, pengawasan, dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan secara terus-menerus, yaitu dengan maksud pemerintah tidak hanya membuat sistem dan standar, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengawasan secara aktif kepada seluruh instansi pengguna. Dengan peraturan tersebut, pemerintah mulai menetapkan sistem akuntansi berbasis akrual. Sistem ini memungkinkan pencatatan yang lebih menyeluruh tentang semua aset, kewajiban, pendapatan, dan belanja pemerintah. Pemerintah juga membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai bagian dari reformasi. Tugas KSAP adalah membuat standar akuntansi pemerintahan, yaitu SAP, sebagai standar untuk pelaporan keuangan sektor publik di Indonesia. SAP berbasis akrual dimulai pada tahun 2015 membuka babak atau dalam praktik akuntansi sektor publik di negara ini. Secara keseluruhan, peningkatan akuntansi sektor publik di Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara. Materi ketiga ada urgensi dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Yang pertama, ada tantangan dan permasalahan yang menuntut pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia. Pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia harus terus berlanjut untuk mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik, sehingga mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kebijakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan seringkali membawa konsekuensi mekanisme pengelolaan keuangan publik yang sebelumnya belum dilaksanakan. Salah satu contohnya terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa. Kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut memunculkan kewajiban pemerintah desa untuk menyusun laporan keuangan atas pengelolaan dana desa. Untuk itu diperlukan standar akuntansi dan sistem akuntansi tersendiri dalam pengelolaan dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder. Proses pengembangan bidang akuntansi sektor publik amat dipengaruhi oleh kapasitas dan tujuan kebijakan ekonomi, sehingga aspek budaya, sosial, dan politik ekonomi menjadi dominan. Yang kedua, upaya dan arah pengembangan akuntansi keuangan sektor publik di Indonesia.
Salah satu bentuk keterlibatan organisasi profesi akuntan yang berkontribusi positif terhadap pengembangan akuntansi sektor publik adalah seperti yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan profesional Indonesia. IAI merupakan standar sektor akuntansi keuangan sektor privat. Namun demikian, IAI juga memiliki kompartemen akuntan sektor publik atau IAI KASP yang beranggotakan akuntan profesional yang berpikir di sektor publik. IAI sampai saat ini telah menerbitkan beberapa standar akuntansi bagi sektor publik, antara lain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 109 tahun 2010 tentang akuntansi zakat dan infak atau sedekah. PSAK nomor 45 tahun 1997 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba telah direvisi pada tahun 2011 sehingga menerbitkan draft exposure PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Selain itu, IAI secara aktif terlibat dengan para stakeholdernya dalam merumuskan berbagai panduan bagi sektor publik, yaitu antara lain yang pertama ada pedoman akuntansi dana desa, yang kedua pedoman pelaporan dana kampanye, yang ketiga pedoman akuntansi pesantren, dan yang keempat polisi brief pengelolaan atau BLU atau BLUD. Hal tersebut menunjukkan bahwa IAI sebagai organisasi profesi memiliki kontribusi positif dalam pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia. Kesimpulan dari PPT kami yaitu urgensi utama dari pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, akuntansi publik berperan sebagai landasan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, sistem akuntansi yang memadai juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ketika laporan keuangan disajikan secara akrual, tepat waktu, dan sesuai standar, hal ini dapat memperkuat legalitas pemerintah dan mencegah potensi penyalahgunaan keuangan. Dan yang ketiga, pengembangan akuntansi sektor publik juga menjadi kunci dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang mendorong efisiensi, efektivitas, serta perbaikan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, yang keempat, adopsi standar internasional seperti International Public Sector Accounting Standard atau IPSAS menjadi langkah penting dalam harmonisasi pelaporan keuangan pemerintah Indonesia dengan praktek global yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata mitra pembangunan dan lembaga keuangan internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan akuntansi sektor publik di Indonesia merupakan elemen fundamental dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menuntut kerjasama dari berbagai pihak termasuk pemerintah pusat dan daerah, auditor, akademisi, serta masyarakat sipil. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya teman-teman. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.